Halo sobat semuanya, balik lagi nih bareng Mimin. Di video kali ini Mimin akan kembali menghibur kalian semua dengan sebuah film yang berjudul The Last of Us. Film ini diadaptasi dari sebuah video game dengan judul yang sama, yaitu The Last of Us. Film ini resmi dirilis pada tanggal 16 Januari 2023. Pada season 1 episode 1 ini menceritakan tentang awal mula munculnya pandemi jamur yang meledak dan melanda seluruh dunia. Penasaran seperti apa kisahnya? Ini dia The Last of Us season 1 episode 1. Di awal film pada tahun 1968 terlihat sebuah talk show yang sedang membahas mengenai sebuah virus mematikan yang dapat menyebar dengan sangat cepat sekaligus dapat mengubah seseorang menjadi zombie. Dan virus tersebut bukan berasal dari cairan air, udara, ataupun hutang pinjol, melainkan virus tersebut berasal dari sebuah jamur. Dan bahkan tidak ada vaksin ataupun obat-obatan yang dapat mencegah penyebarannya. Kemudian scene berpindah pada seorang anak perempuan yang bernama Sarah yang sedang menyiapkan sarapan untuk ayahnya, dan ternyata hari ini adalah ulang tahun ayahnya dan dirinya berniat untuk memberikan sebuah kado, yaitu memperbaiki jam tangan ayahnya yang telah rusak. Setelah itu dirinya pun berangkat sekolah. Singkat cerita, sepulangnya Sarah dari sekolahnya, dirinya mampir terlebih dahulu ke sebuah tempat servis jam tangan untuk memperbaiki jam tangan ayahnya. Sebelum jam tangan selesai diperbaiki, tiba-tiba istri pemilik tempat itu menyuruh untuk secepatnya pulang karena mereka sudah tutup. I'm very sorry, he cannot finish. You should go home. Sekembalinya Sarah, dirinya mampir ke rumah tetangganya yang bernama Nyonya Adler. Di sana dia ditawarkan sebuah kue kismis yang sedang dimasaknya. Sembari menunggu, Sarah pun mengerjakan tugas sekolahnya. Setelah itu, Sarah pun meminjam salah satu kaset di sana, dan sebelum pulang dirinya melihat keanehan pada ibu Nyonya Adler. Oh, well, you're taking some cookies. Singkat cerita, saat malam tiba, Sarah dan ayahnya merayakan ulang tahun ayahnya, dan tak lupa pula Sarah memberikan jam tangan yang telah ia perbaiki. BTW, nama ayahnya Sarah adalah Joe. Setelah itu mereka pun menonton sebuah film yang sebelumnya Sarah pinjam dari tetangganya. Saat pukul 11 malam, tiba-tiba adiknya Joe yang bernama Tommy menelpon dan mengabarkan bahwa dirinya sekarang berada di kantor polisi dan dia sangat membutuhkan bantuan Joe. Setelah itu, Joe pun mengantar Sarah ke kamarnya dan dirinya bergegas untuk menuju ke kantor polisi. Di tengah malam, Sarah terbangun akibat mendengarkan keributan yang berada di luar. Dirinya mencari ayahnya di kamar, namun seperti yang kita ketahui bahwa Joe sedang berada di kantor polisi. Dan terlihat sebuah peringatan di TV yang menyuruh seluruh masyarakat untuk tetap di dalam rumah. Dan tiba-tiba, ya, Sarah dikejutkan dengan anjing tetangga yang menggonggong seperti meminta tolong. Setelah itu, Sarah mencoba mengantarkan anjing itu kembali ke majikannya. Namun terlihat anjing itu sangat ketakutan dan berlari menjauh dari rumah majikannya. Saat Sarah masuk ke rumah Nyonya Adler, ternyata tiba-tiba Setelah melewati ketegangan yang terjadi, Sarah, Joe, dan Tommy pun segera pergi dari sana. Di perjalanan terlihat ledakan di mana-mana dan ketegangan pun terjadi kembali akibat kericuhan di jalanan. Kemudian terlihat salah satu pesawat yang terjatuh dan tiba-tiba di saat yang sudah genting, Tommy menyuruh Joe untuk membawa Sarah pergi dari sana dan dia akan mencari jalan lain.
Kemudian mereka pun berpisah, namun keputusan itu tidak berjalan dengan baik karena mereka harus dikejar-kejar oleh salah satu zombie di sana. Tiba-tiba datang seorang tentara yang menembak zombie itu sampai modal. Berpikir mereka akan diselamatkan oleh tentara tersebut, namun tiba-tiba Hey, no one told you to move. Yes, sir. We are not safe! Di saat mereka sudah tidak ada jalan lagi, datang Tommy yang menembak tentara itu sampai modal juga. Please don't. Setelah melewati ketegangan itu, ternyata tembakan dari tentara tersebut meleset dan mengenai Sarah. Dan karena hal tersebut membuat Sarah kehabisan darah. Sarah pun tewas saat itu juga. Gotta get you up. All right? You come on. You come. Tommy, help me! Joe. 20 tahun kemudian, terlihat seorang anak yang berjalan tanpa arah dengan tubuh yang terlihat sangat memprihatinkan. Dan kita akan diperlihatkan dengan pemandangan kota Boston yang kini telah hancur berkeping-keping. Sesampainya anak tersebut di kamp karantina, dia pun diselamatkan oleh tentara yang berjaga di sana. Setelah dibawa ke dalam, para tentara tersebut mengambil sampel darahnya dan ternyata tujuan mereka bukan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih bertahan di luar sana, melainkan mereka mencoba mencari vaksin dari orang-orang yang masih bertahan sampai saat ini. Kemudian scene berpindah pada Joe dan beberapa pekerja lainnya di sana yang sedang menjalani pekerjaan mereka, yaitu membakar mayat-mayat yang faktanya mayat tersebut adalah orang-orang yang diambil sampel darahnya untuk mencari vaksin tersebut. Dan mereka yang tidak memiliki DNA seperti itu harus berakhir mengenaskan. Salah satunya adalah anak yang tadi kita lihat. Kemudian scene berpindah pada beberapa orang yang akan dieksekusi mati karena mereka melanggar aturan di sana, yaitu keluar dari camp tanpa izin. Kemudian Joe menemui salah satu tentara di sana untuk melakukan sebuah transaksi. Setelah itu tentara tersebut mengingatkan Joe untuk tetap di rumah dan jangan sampai keluar terlebih dahulu. Kemudian scene berpindah pada seorang wanita yang bernama Tessa. Mereka sedang membahas sebuah aki truk milik Tessa yang dititipkan kepada Robert. Namun dirinya malah menjual aki tersebut dan menghabiskan uang hasil menjual aki truk milik Tessa itu sendirian. Yang hal tersebut membuat Tessa sangat marah. Dan tiba-tiba ternyata telah terjadi pertempuran di luar antara beberapa tentara dan teroris di sana, dan akhirnya Tessa pun harus tertangkap di sana. Kemudian scene berpindah pada seorang anak yang bernama Ellie. Terlihat anak tersebut sedang diikat dan beberapa tentara di sana datang untuk memeriksa kesehatannya. Entah apa yang terjadi sampai-sampai Ellie ini harus ditahan. Jangan di skip agar kita akan tahu apa yang akan terjadi. Setelah itu scene berpindah pada Joe yang sedang menemui seorang dokter. Ternyata kedatangan Joe adalah untuk mencari tahu keberadaan adiknya Tommy. Kemudian Joe meminta pada dokter tersebut untuk menunjukkan di mana letak menara yang diyakininya Tommy berada di sana. Dengan sedikit perdebatan, akhirnya dokter tersebut menunjukkan di mana letak menara tersebut. It's Q-bar 4, but I don't know exactly what... Setelah mendapatkan alamat tersebut, Joe pun menyiapkan keperluannya saat di perjalanan nanti. Dan dirinya mulai menghitung jarak dan jalan pintas yang akan dilewati agar cepat sampai di sana. Keesokan harinya, Joe sedang dibuatkan sarapan oleh Tessa, dan ternyata Tessa ini adalah kekasih Joe. Kemudian Tessa mengatakan pada Joe tentang akinya yang telah dijual oleh Robert.
Ternyata aki truk tersebut adalah salah satu cara agar Joe bisa pergi menuju tempat Tommy berada. Setelah itu Tessa mengatakan bahwa mereka harus mencari dan merebut kembali aki tersebut. Kemudian scene berpindah pada Merlin bersama rekan-rekannya yang membicarakan mengenai pemberontakan dari kelompok Fedra, yaitu kelompok teroris yang ingin menguasai tempat tersebut. Setelah itu Merlin memberikan sebuah informasi pada rekannya yang diberikan oleh salah satu orang-orang mereka di menara radio di Salem. Melihat reaksi rekannya, kita bisa simpulkan bahwa informasi itu sangatlah berharga. Setelah itu Merlin menemui Ellie dan melepaskannya. Di sana Ellie meminta agar dibiarkan pergi dari sana, namun Merlin tidak akan membiarkannya pergi karena Ellie memiliki sesuatu yang sangat diharapkan oleh Merlin dan para umat manusia. Rencananya malam ini mereka akan membawa Ellie pergi dari sana, dan sebelum itu Merlin memberitahu Ellie mengenai sebuah rahasia yang tidak boleh diberitahu kepada siapapun atau dia akan mati. Kemudian scene berpindah pada Joe dan Tessa yang sedang menuju tempat Robert berada. Sesampainya mereka berdua di lokasi, terlihat beberapa mayat yang sudah tergeletak tak bernyawa, dan salah satunya adalah Robert. Sepertinya telah terjadi aksi baku tembak di sana sebelum Joe dan Tessa sampai di sana. Dan mereka menemukan aki tersebut, namun ternyata aki tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Setelah itu mereka mendengarkan suara di lorong sebelah, dan saat mendekat mereka tiba-tiba diserang oleh Ellie, namun hal itu bisa diatasi oleh Joe, dan ternyata itu adalah Merlin yang terlihat terluka. Dan di saat Joe mengarahkan pistol pada Ellie, Merlin memohon agar pistol tersebut diarahkan pada dirinya saja. Sepertinya Ellie sangatlah berharga untuknya. Kemudian Merlin mengatakan kepada Joe bahwa mereka akan memindahkan Ellie dari zona malam ini. Namun dengan kondisi Merlin yang seperti sekarang, sepertinya mustahil untuk dia bisa membawa Ellie pergi dari sana. Dan Merlin berharap Joe bisa menggantikannya untuk memindahkan Ellie dari zona malam ini. Terjadi sedikit perdebatan karena Joe tidak ingin menerima tawaran Merlin untuk membawa Ellie. Namun Merlin berjanji akan memberikan apapun yang Joe inginkan, bukan hanya sebuah aki, namun apapun itu. Asalkan dia mau membawa Ellie menuju ke Old State House, dan timnya Merlin telah menunggu mereka di sana. Setelah mendiskusikan bersama Tessa, akhirnya Joe pun menyetujuinya. Singkat cerita, mereka pun bergegas menuju ke State House. Di perjalanan tak sengaja mereka bertemu dengan tentara yang kita lihat saat bertransaksi dengan Joe. Di sana terjadi sedikit ketegangan yang membuat Joe teringat kejadian saat anaknya ditembak oleh seorang tentara. Dan tiba-tiba, Forward. Hands on your head. Get out of the fucking way. Whoa, whoa. Setelah ketegangan usai, Tessa mengecek alat pendeteksi infeksi. Ternyata Ellie terinfeksi virus tersebut. Namun anehnya sudah 3 minggu dirinya tidak berubah menjadi zombie sama sekali. Sedangkan seorang yang terinfeksi tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 hari. Setelah itu mereka pun bergegas pergi dari sana dan episode 1 pun selesai. Dari keseluruhan cerita di episode 1 ini, menurut Mimin sangat menegangkan sekali, dan melihat kengerian dari virus tersebut membuat Mimin ikut merinding. Namun tidak sampai di sini saja, kita akan melanjutkan cerita dari Joe, Tessa, dan Ellie di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih, Mimin pamit undur diri, sampai ketemu di video I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live?